Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 251-255. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Para pendeta hendak maju ke depan ketika pendeta Mingxin berkata, "Tunggu sebentar, saudara-saudara senior, biar aku yang menaklukkan iblis ini dan membunuh monster ini." Sebelum para biksu itu sempat berkata apa-apa, Biksu Mingxin sudah bergegas maju dan mengedipkan mata pada Qin Mu sambil berkata dengan suara pelan, "Saat kau bertarung denganku, lakukan beberapa pukulan sebelum mengakui kekalahan. Begitu kau mengakui kekalahan, mereka akan terlalu malu untuk membunuhmu. Selain itu, jangan gunakan teknik iblis, atau mereka akan marah lagi." Hati biksu kecil ini tidak buruk, dia jauh lebih baik daripada biksu tua Jingming. Tatapan mata Qin Mu berkedip dan dia tersenyum. "Kamu dan aku akan bertukar beberapa petunjuk." Biksu Mingxin segera bergerak, dan itu adalah 8 serangan petir musim semi di Laut Timur yang sepi. Saat dia bergerak, guntur menggelegar di seluruh area seolah-olah sungai yang meluap mengalir ke laut saat guntur musim semi tiba-tiba meledak. Ketika gerakan ini dilakukan, gerakan itu memiliki ilusi seni ilahi. Ki vital yang berada di depan dan belakang Biksu Mingxin samar-samar terlihat berubah menjadi gunung-gunung megah dengan air sungai yang mengalir deras darinya. Tampaknya datang dari langit dan menghantam laut. Ketika jurus 8 jurus petir dilakukan hingga sejauh ini, jurus tersebut hampir tidak ada bedanya dengan jurus dewa. Sutra Mahayana Rulai dari biara petir agung memang pantas dengan reputasinya. Qin Mu juga melancarkan 8 serangan petir yang sama mengesankan dan agungnya. Gunung dan sungai, lautan luas dan guntur musim semi, serta ledakan yang mengguncang dunia, meledak saat otot-otot kedua orang ini menegang. Urat-uratnya seperti naga halus yang meliuk-liuk di sana-sini di bawah kulit, mendorong sirkulasi kekuatan hingga maksimal, menyemangati para biksu. "Mingxin, pukullah setan ini sampai mati." Seorang biksu tua kurus kering berteriak, "Setan ini benar-benar mengolah teknik biara petir agung kita, itu adalah penghujatan terhadap Buddha, jadi pukullah dia sampai mati." Gerakan Qin Mu berubah dan bertransformasi menjadi Buddha berlengan 1000, dan pada saat itu, telapak tangannya berubah menjadi bayangan yang membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki 1000 lengan. Setiap gerakan telapak tangan menyebabkan suara guntur seolah-olah seorang Buddha besar sedang melambaikan 1000 tangannya untuk menaklukkan setan. Semua biksu mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat ini. Qin Mu, iblis dari sekte iblis surgawi ini, telah memahami setiap esensi dari 8 serangan petir. Hanya berdasarkan Buddha berlengan 1000 ini, pencapaiannya melampaui 80 hingga 90% dari para biksu di biara. Suara para pendeta itu semakin pelan saat mereka bergumam dalam hati, sepertinya pencapaian Mingxin dalam jurus ini lebih rendah darinya. Dia mungkin tidak akan menang. Mingxin juga mengeksekusi Buddha berlengan 1000 untuk melawan, dan dia segera tahu bahwa pencapaiannya kurang. Tubuhnya bergetar saat dia mengeksekusi keterampilan menang dan berkembang secara eksponensial. Kitab suci Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya seperti lonceng besar yang berdentang tanpa henti. 2000 Buddha berlengan saling beradu, dan yang unggul pun ditentukan pada saat itu juga. Telapak tangan Qin Mu menghantam lonceng besar yang merupakan kitab suci Buddha, dan cincin sinar Buddha meledak dari dinding lonceng. Pada saat ini, di mana Qin Mu terlihat seperti iblis, dia jelas seorang biksu terkemuka yang telah mencapai daunnya. Seorang Buddha muda yang dikelilingi naga hijau saat dia terlihat sangat bermartabat. Detik berikutnya, Biksu Mingxin melihat telapak tangan Qin Mu menembus lonceng besar dan berubah menjadi mudra tinju yang menghantam jantungnya, membuatnya tercengang. Tinju Qin Mu telah menembus dengan tepat cacat dalam Sutra Mahayana Rulai miliknya. Dengan tinjunya sebagai mudra, ia memanfaatkan cacat itu dan langsung menyerang tubuhnya. Serangan ini telah mengenainya tepat di titik mematikannya. Namun, tinju Qin Mu tidak memiliki banyak kekuatan. Dia menariknya kembali setelah memberikan pukulan lembut. Hati para pendeta menjadi tenang. Kultivasi iblis ini tidak tinggi, hanya gerakannya yang sangat hebat. Biksu Mingxin menenangkan diri dan segera membalas, hanya untuk melihat Qin Mu merayap di sekelilingnya seperti seekor naga. Dengan 1000 lengannya bergerak, cacat yang tak terhitung jumlahnya muncul pada lonceng kitab suci Buddha dalam sekejap. Titik-titik mematikan di jantung alisnya, telinganya, matanya,
bagian belakang hatinya, lautan Qi-nya, tengkuknya yang seperti giok semuanya ditandai sekali oleh Qin Mu. Dalam sekejap mata, dia telah menerima ratusan serangan fatal. Semua serangan ini ditujukan pada kelemahan kitab suci Mahayana Rulai milik Biksu Mingxin. Ia tertegun sejenak, lalu merasa seperti kuali yang airnya bocor kemana-mana. Ada kelemahan fatal di mana-mana, dan keringat dingin tak terkendali mengalir di dahinya. Untuk menghilangkan cacat tersebut, ia bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri dan mengubah sutra Mahayana Rulai. Ia pikir ia telah menghapus titik lemah di tenggorokannya, tetapi ternyata ia telah memengaruhi bagian tubuhnya yang lain, sehingga menciptakan lebih banyak cacat dalam tekniknya. Budidaya iblis ini memang tidak tinggi. Semua biksu kini merasa tenang. Jika dia tidak dapat menembus pelindung tubuh lonceng emas Mingxin, tidak peduli seberapa rumit gerakannya, tidak akan ada kekuatan di balik serangannya. Qin Mu berhenti, dan Biksu Mingxin pun menyadari sesuatu. Ia pun segera mengucapkan terima kasih saudara senior atas bimbinganmu. Baru sekarang aku tahu bahwa Sutra Mahayana Rulai tidak dapat diubah dengan sembarangan. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu tidak bisa berubah, kamu hanya kekurangan lawan yang bisa membuatmu mengekspresikan bakat dan potensimu secara maksimal. Jika kamu memiliki seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dan wawasan luas, dia bisa mendorongmu untuk terus berkembang, untuk terus mengubah teknikmu. Dalam hal itu, kamu akan mencapai kesempurnaan. Biksu Mingxin segera menatapnya, dan Qin Mu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak bisa, aku tidak punya kemampuan. Kau bisa pergi mencari Rulai, biarkan dia mengajarimu Sutra Mahayana Rulai secara langsung. Aku sebagai lawanmu akan membatasi kemajuanmu. Biksu Mingxin mengakui hal ini, tetapi berkata, Rulai adalah tentang takdir, aku tidak tahu apakah aku memiliki takdir ini. Sial, ekspresinya berubah, dan dia menghentakkan kakinya. Ini buruk, jika kau kalah dariku, mereka tidak akan mampu menahan diri untuk menghajarmu sampai mati, tetapi sekarang setelah kau mengalahkanku, mereka pasti akan membunuhmu. Apa yang harus kita lakukan? Mingxin, mundurlah. Seorang biksu setengah baya maju ke depan dengan ekspresi agak muram sambil memarahi, adik Mingxin, bukankah kamu terlalu baik hati? Ini adalah tindakan menundukkan iblis, tetapi kamu menahan diri dan tidak membunuhnya, apakah kamu akan membiarkan iblis ini hidup untuk mendatangkan kekacauan ke dunia? Ini adalah dosa besar. Biksu Mingxin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu ketika biksu itu mengibaskan lengan bajunya ke arahnya. Apakah kamu tidak akan mundur dan merenungkan dirimu sendiri? Biksu Mingxin hanya bisa mundur sambil merasa sedih. Kapan aku menahan diri? Aku jelas mengerahkan seluruh kekuatanku. Biksu setengah baya itu menatap Qin Mu dan berkata, Master Sekte Qin, kau adalah Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi, sementara aku hanyalah seorang biksu tanpa reputasi di biara naga surgawi dari biara petir besar. Ini tidak dianggap sebagai tindakan besar menindas yang kecil, kan? Qin Mu tersenyum. Bukan begitu, akulah yang besar yang menindas yang kecil. Biksu setengah baya itu melantunkan salah satu dari sekian banyak nama Buddha dan berkata, Guru Sekte Qin, aku akan membuatmu memahami luasnya ajaran Buddha. Lihatlah pilar naga di sampingmu ini, bentuk naga pada pilar naga ini adalah salah satu dari potret 100 naga dari biara petir besar kita. Biksu kecil ini akan menggunakannya untuk mengirim Guru Sekte Iblis ke surga. Qin Mu mengamati pilar naga di sampingnya, memperhatikan potret naga dari seekor naga surgawi yang ganas. Dengan cakarnya yang tajam mencengkeram ke bawah, tampak seperti sedang menaklukkan iblis. Biksu setengah baya itu tiba-tiba bergerak dan berlari kencang dengan langkah kaki yang berat sambil berteriak, semoga pemimpin sekte dapat terlahir kembali di keluarga baik-baik di kehidupanmu selanjutnya dan tidak menjadi iblis lagi. Ledakan, dia menghantamkan mudra ke bawah, dan guntur menggelegar. Yang dia lakukan adalah badai 9 naga dari 8 serangan petir. Ki vitalnya telah berubah menjadi naga hijau yang bentuknya tidak lain adalah naga surgawi di pilar naga di samping Qin Mu. Naga hijau itu melesat maju disertai gemuruh guntur, bagaikan raja naga yang turun ke dunia. Qin Mu mengalihkan pandangannya dari pilar naga, dan ki vitalnya tiba-tiba meledak. Mirip dengan badai 9 naga, dan ketika kedua bentuk naga itu berbenturan, raungan naga terus berlanjut tanpa henti. 90 naga hijau muncul di sekitar kedua orang itu, dan mereka adalah kekuatan naga yang dibentuk oleh keterampilan tinju. Setiap orang memiliki 45 naga. 90 naga saling bertarung saat ki vital berbentuk naga melingkari pilar naga untuk bertarung. Kultivasi yang hebat, kakak senior Tan Xin. Semua biksu bersorak. Ketika suara mereka menghilang, biksu setengah baya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan gerutuan.
Dia dapat merasakan kekuatan sihir Kinmu menguasainya saat transformasi kekuatan naga yang tidak terduga ditinjunya membuatnya bingung. Kinmu juga telah menggunakan bentuk naga di pilar, tetapi ada 100 perubahan dalam bentuk itu, jadi meskipun Kinmu telah menggunakan satu jenis, perubahan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya membuat lawannya tidak dapat bertahan melawan semuanya. Dia telah menerima ajaran sejati dari biara naga surgawi kita. Mata biksu setengah baya itu menunjukkan keputusasaan ketika 45 kekuatan naga yang dibentuk oleh ki vitalnya langsung hancur. 45 kekuatan naga dari Kinmu bergabung menjadi satu dan menyerbu dadanya dengan suara mendesing. Kinmu telah menerima ajaran sejati dari potret 100 naga di biara naga surgawi setelah tiba di tempat ini dan melihat relief untuk pertama kalinya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Biksu setengah baya itu langsung mengerti bahwa ada yang tidak beres dan mengeksekusi bentuk naga lain dari potret 100 naga dengan harapan dapat memecahkan transformasi kekuatan naga di tinju Kinmu. Kultivasinya lebih tinggi daripada Biksu Mingxin, dan dia telah membangkitkan harta karun ilahi 6 arahnya, yang berarti dia memiliki kemampuan luar biasa. Ki vitalnya dapat terwujud untuk membentuk seni ilahi. Biara naga langit adalah salah satu biara di biara petir besar. Para biksu yang berkultivasi di sini sebagian besar berada di alam 5 elemen atau alam 6 arah. Ada beberapa praktisi yang lebih kuat dari alam 7 bintang, seperti Biksu Sinkong yang telah membakar dirinya sendiri sebelumnya. Tentu saja, kepala biara dari biara naga langit sangatlah berkuasa, tetapi pada saat ini dia, Biksu tua Jingming, sedang menemani si tua Ma dan si buta bersama para biksu tua lainnya dan tidak dapat meminta izin. Biksu setengah baya itu dianggap sebagai salah satu ahli yang paling menonjol di biara naga surgawi, tetapi kultivasi ki vitalnya tidak dapat dibandingkan dengan Kinmu. Transformasi dalam kekuatan naganya juga jauh lebih rendah. Sial, aku tidak bisa menyelesaikannya. Ekspresi Biksu Tansin berubah, dan dadanya meledak dengan keras. 45 kekuatan naga meledak dari tubuhnya, dan 49 kepala naga ganas membuka rahang mereka lebar-lebar untuk mengaum dengan marah kepada semua orang. Cahaya darah berhamburan kemana-mana, dan banyak darah segar beterbangan ke segala arah, mendarat di wajah dan pakaian para pendeta. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak punya niat membunuh, aku akan menahan diri dan tidak akan menyakitimu. Namun, jika kamu bersikeras membunuhku, aku tidak akan menahan diri. Para pendeta itu semua linglung. Tiba-tiba, seorang biksu menunjuk Kinmu dan berkata dengan marah, dia menggunakan teknik jalur iblis untuk membunuh kakak senior Tansin. Apa yang dia gunakan adalah teknik jalur iblis. Tatapan mata Kinmu tertuju padanya, dan dia berkata perlahan, 8 jurus petir adalah jurus iblis. Aku berada di alam 5 elemen dan dia berada di alam 6 arah, dan aku menggunakan jurus yang sama dengannya untuk membunuhnya, tetapi kalian tidak mau mengakui bahwa jurusnya lebih rendah sehingga kalian mengatakan itu adalah jalan iblis. Rulai, murid-muridmu telah mempermalukanmu. Menipu orang dengan kebohongan, aku akan membunuhmu. Sebuah suara berteriak dengan marah, dan seorang biksu berjubah kuning datang dengan ki vital yang tak terbatas mengalir di sekelilingnya. Dia memiliki kultivasi alam 6 arah, dan tekniknya sangat kuat, kekuatannya seperti guntur yang menggelegar. Kinmu tidak repot-repot menatapnya dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan pedang pelindung junior. Cahaya pedang meledak saat matahari terbenam di sungai bergelombang. Biksu berjubah kuning itu langsung dipenuhi ribuan lubang dan mayatnya jatuh ke tanah. Dengan ekspresi sedingin es, Kinmu berkata, ini adalah keterampilan pedang matahari terbenam dari Kekaisaran Yuyuan. Seorang biksu menerkam di belakangnya, ingin mendaratkan pukulan mematikan, tetapi sebuah gerbang tiba-tiba terbuka di belakang tubuh Kinmu. Itu adalah gerbang pengaruh surga. Biksu itu bergegas masuk ke gerbang dan melihat cahaya lampu bersinar di kejauhan. Jiwa biksu itu langsung tersedot ke Yudu dan pergi bersama perahu. Kinmu menutup gerbang pengaruh surga di belakangnya dan berkata dengan dingin, ini juga bukan teknik jalur iblis, ini adalah gerbang pengaruh surga milik Yudu. Bunuh iblis ini. Biksu lain datang dengan tergesa-gesa, dan Kinmu meninju ke arahnya. Samoye, jiwa biksu itu terseret keluar dari tubuhnya dan hancur di udara. Kinmu kemudian berkata dengan marah, ini adalah teknik jalur iblis. Apakah kamu mengerti? Aku sama sekali bukan ahli dalam teknik jalur iblis. Bunuh Master Sekte Iblis Surgawi dan balas dendam untuk saudara-saudara senior kita. Emosi semua orang teraduk pada saat yang sama, dan mereka menyerbu ke arah Kinmu seperti lebah. Dia sedikit mengernyit, dan tubuhnya gemetar. Buddha berlengan 1000 meledak, dan sinar Buddha bersinar terang dengan suara Buddha yang bergema tak tertandingi di sekitar biara naga surgawi. Kinmu bagaikan seorang Buddha yang tidak tergoyahkan yang menahan serangan dari segala arah.
Dengan ledakan keras yang terus-menerus terdengar, para biksu itu terbang ke segala arah. Mereka menabrak pilar-pilar naga, dan beberapa di antaranya terbelah menjadi 3 hingga 5 bagian di tempat. Tubuh Kinmu bergetar, dan 1000 lengan yang ada di depan dan belakangnya lenyap. Sinar Buddha juga lenyap. Dia menyapu pandangannya ke para pendeta yang tergeletak di mana-mana dan menyisir lengan bajunya. Ini adalah 8 pukulan petir dari biara petir agungmu, apakah ini teknik dari jalur iblis juga? Teknik hanya benar jika digunakan dengan benar, jika digunakan untuk kejahatan, bahkan 8 pukulan petir atau sutra Mahayana Rulai akan menjadi milik iblis. Matua terbatuk dan menatap biksu tua Jingming yang tercengang di sampingnya. Kakak senior, biara naga surgawimu agak berantakan. Kurasa kita harus jalan-jalan ke biara meditasi hati. Biksu tua Jingming menatap Kinmu dengan kesal. Sebagian besar biksu yang dipukuli dan dibunuh Kinmu adalah murid-muridnya. Namun, karena Matua dan si buta ada di sampingnya, dia tidak berani bertindak gegabah. Ia terutama mengkhawatirkan orang buta di sampingnya. Meskipun rongga mata orang itu kosong, ia dapat merasakan hasrat membunuh yang melingkari tenggorokannya setiap kali ia ingin bergerak. Kalau dia benar-benar berani bergerak, dia yakin tongkat bambu orang buta ini akan langsung menembus tenggorokannya saat itu juga. Sutra Mahayana Rulainya memiliki cacat yang meninggalkan titik lemah di tenggorokannya, dan bagaimanapun ia mengubahnya, hal itu tidak dapat diperbaiki. Biksu tua lainnya dari biara naga langit juga tidak berani bergerak. Sambil berdiri di samping Matua dan si buta, mereka merasa seperti ada 2 gunung Meru yang menekan mereka. Jika mereka bergerak, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Keringat dingin mengucur di dahi biksu Jingming, dan dia berkata, "Adik laki-laki, muridmu telah membunuh para biksu dari biara naga surgawi dan bahkan menghancurkan beberapa potret 100 naga." Matua tetap diam. Blind berkata dengan tenang sambil menopang dirinya dengan tongkat bambu, "Kakak senior Jingming, penghancuran biara naga langit adalah kesalahanmu sendiri. Jika kamu tidak menunjukkan bahwa Muir adalah pemimpin sekte iblis, ini tidak akan terjadi. Jangan membesar-besarkan masalah, begitu itu terjadi, kekacauan tidak akan mudah dibersihkan." Setetes keringat dingin mengalir di dahi biksu Jingming saat dia batuk. Suaranya seperti lonceng yang keras ketika dia berkata, "Master Sekte Qin adalah tamu dari jauh, jangan kurang ajar, mundurlah." Begitu ia berkata demikian, para pendeta yang ada di dekat relief itu tampak lega dan segera menolong rekan-rekannya yang tergeletak di tanah. Kata Matua, "Muir, kembalilah." Blind tersenyum lebar pada pemuda itu. "Kau bertarung, menghancurkan, dan juga memuliahi. Kita ini tamu, jadi tidak baik bersikap kurang ajar." Matua berkata, "Kita harus jalan-jalan di sekitar biara meditasi hati. Maukah kau ikut?" Kinmu mengakui perkataan mereka dan membungkuk kepada Biksu Mingxin. "Biksu kecil, jika kau tidak dapat tinggal di biara petir besar lebih lama lagi, datanglah dan temui aku di sekte orang suci surgawi." Biksu Mingxin kebingungan. "Bagaimana mungkin aku tidak tinggal di sini lebih lama lagi? Guruku memperlakukanku dengan sangat baik, dan saudara-saudara senior dan junior ini juga merawatku dengan baik. Aku tidak akan menjadi jahat. Kamu juga, jangan menjadi guru sekte setan lagi. Bukankah lebih baik meninggalkan kejahatan dan menjadi baik? Agama Buddha mengatakan bahwa lautan kepahitan tidak memiliki batas, bertobatlah dan pantai akan segera datang." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Kamu adalah seorang biksu sejati. Terkadang, biksu sejati tidak ditoleransi di biara biksu palsu. Ketika biara tidak dapat mentolerirmu lagi, kamu harus pergi mencari tata tamu, pencerahanmu yang sempurna. Kurangi membaca kitab suci agama Buddha. Kebanyakan yang menulisnya belum pernah menjadi rulai, dan jika mereka tidak bisa menjadi Buddha, bagaimana mereka bisa membimbingmu ke jalan itu? Hancurkan Buddha dan biara petir besar di hatimu, dan kamu akan menjadi Buddhamu sendiri, dunia akan menjadi biara petir besarmu, dan semua makhluk hidup akan menjadi teman daomu, saudara-saudara seniormu." Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh Biksu Mingxin di hatinya sambil tersenyum. "Di sini, terbaring Buddha sejati." Ia kemudian menyentuh dahi Biksu Mingxin. "Di sini ada seorang Buddha palsu. Jangan biarkan keyakinanmu menjadi iblis, pengekangan, dan penghalang persepsimu. Yang harus kau lakukan adalah mengangkat kepalamu untuk menghadapi dunia dan memiliki hati nurani yang bersih. Taruhlah timbangan di hatimu dan biarkan itu menjadi prinsipmu saat menimbang baik dan buruk, benar dan salah, benar dan jahat, Buddha dan setan. Berjalanlah lebih banyak di luar untuk melihat apa yang dilakukan orang lain dan bukan apa yang dikatakan kitab suci Buddha. Mustahil untuk menjadi Buddha hanya dengan tinggal di biara dan memikirkan tentang baik dan jahat." Pikiran Biksu Mingxin terpesona, dan ia tampak berpikir keras. Kinmu berbalik dan berjalan ke arah Matua.
Dalam perjalanannya, dia menyapa Biksu Jingming. Maaf, para guru besar telah mengganggu kedamaian Anda. Biksu Jingming membalas sapaannya dan berkata, guru sekte iblis itu sopan. Kultivasi mereka tidak ada, dan sifat iblis guru sekte itu terlalu hebat. Kamu pandai menyihir hati orang dan kejam dalam seranganmu, iblis tua alami. Kinmu menggelengkan kepalanya. Pengembangan pikiranku masih dangkal. Jika orang ingin membunuhku, aku hanya bisa membalas. Keadaan pikiran kalian para guru besar sangat mendalam. Jika orang ingin membunuhmu, apakah kau akan membalas? Ketika dia selesai mengatakan ini, tatapannya berubah tidak bersahabat dan pedang pelindung junior keluar dengan cepat dari sarungnya. Tatapan biksu tua Jingming dan yang lainnya tertuju pada bilah pedang yang bersinar itu, lalu mereka menggelengkan kepala perlahan-lahan. Kinmu mengembalikan pedang berharga itu ke sarungnya dan menghela napas dalam-dalam sebelum tersenyum. Kupikir kalian para biksu terkemuka yang telah mencapai dao telah mencapai keadaan tidak takut hidup dan mati, tidak takut kehormatan dan aib. Namun, kalian masih sama sepertiku, manusia biasa yang memiliki sifat iblis. Selamat tinggal, kakek Ma, kakek buta, tempat seperti apa biara meditasi hati itu? Outma membawa mereka pergi sambil berkata, biara meditasi hati adalah tempat para biksu biara petir agung mengolah hati mereka. Kultivasi di tempat itu berbeda dengan di sini. Untuk kultivasi, para biksu akan mengolah hati mereka terlebih dahulu. Ada banyak biksu di sana yang mengolah meditasi tak terucapkan. Blaine menghela napas lega dan tersenyum. Baguslah mereka tidak berlatih berbicara, ini menghemat tenaga untuk berbicara tentang tindakan para biksu di dunia nyata sementara mereka berbicara tentang ajaran Buddha. Lagi pula, ketika Anda ingin berbicara dengan mereka tentang merapikan sekte mereka, mereka akan berbicara kepada Anda tentang ajaran Buddha. Jika Anda berbicara kepada mereka tentang logika, mereka akan berbicara kepada Anda tentang ajaran Buddha. Namun, jika Anda berbicara kepada mereka tentang ajaran Buddha, mereka akan datang untuk memukul Anda. Para penganut Buddha ini bahkan tidak dapat melakukan apa yang mereka khotbahkan. Matua ragu-ragu dan berhenti. Kalau begitu, jangan pergi ke biara meditasi hati. Kinmu kebingungan dan berteriak, apakah para biksu di biara meditasi hati juga seperti ini? Matua menggelengkan kepalanya. Masih ada beberapa orang yang tidak berlatih meditasi tak terucap di biara meditasi hati. Baguslah kau ikut karena kalau aku satu-satunya di sini, mereka pasti akan datang untuk mengomel padaku. Tapi kau adalah pemimpin sekte iblis, jadi mereka pasti ingin mengomel padamu lagi, dan kalau mereka tidak bisa meyakinkanmu, apa yang terjadi di biara naga langit akan terulang kembali. Blaine menggelengkan kepalanya, kalau begitu, jangan pergi. Biara Great Thunder celap penuh dengan pendeta palsu, hanya sedikit yang bisa melakukan apa yang mereka khotbahkan. Selama kamu mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka akan bertengkar denganmu. Hal tersulit yang harus dilakukan adalah meyakinkan seseorang. Mereka tidak dapat menghilangkan halangan dalam kesadaran mereka dan selalu suka memperumit logika yang paling sederhana, membuatmu bingung. Jika kamu mengikuti topik mereka, kamu pasti akan kalah. Matua berkata, logika terbaik tetaplah benar, pada akhirnya, semuanya tergantung pada apa yang dilakukan. Di dunia ini, sungguh tidak banyak biksu sejati. Kebanyakan dari mereka palsu, mereka yang membuka mulut dan mengutip kata-kata klasik seperti memuntahkan bunga surgawi, mereka hanya tahu bagaimana berbicara dan tidak bertindak. Sudah beruntung jika ada satu biksu sejati di antara 100. Rulai sudah tua dan telah mengabaikan ajaran. Akhir-akhir ini, dia tampaknya kurang kuat meskipun dia punya pikiran untuk melakukannya. Awalnya, Matua tidak suka banyak bicara, tetapi sejak ia kembali mengunjungi tempat-tempat lamanya, kata-katanya secara tidak sadar bertambah banyak. Biksu Jingming memandang mereka yang berjalan semakin jauh, lalu melirik rekan-rekannya dengan cemas. Sifat jahat, Master Sekte Iblis Surgawi ini benar-benar memiliki sifat jahat. Seorang biksu tua mendesah. Rulai ingin dia tinggal di biara, tetapi saya khawatir ini bukan keberuntungan bagi biara petir agung kita. Kepala biara lainnya berkata, saya tidak mengerti mengapa Rulai ingin dia tetap tinggal. Dia adalah pemimpin sekte iblis mana dari sekte iblis surgawi yang mudah terpengaruh. Biksu tua Jingming berkata, kalian tidak perlu menebak-nebak. Niat Rulai adalah menggunakan ajaran Buddha untuk memengaruhinya, untuk membuatnya tahu betapa luasnya ajaran Buddha, meninggalkan kejahatan untuk menjadi baik, mengubahnya menjadi ajaran Buddha. Rulai telah berpikir untuk mengangkatnya sebagai murid, tetapi Patriark Sekte Iblis Surgawi mengulurkan tangan terlebih dahulu dan merenggutnya. Para biksu tua itu semua bingung. Mereka tahu bahwa dia dan Rulai tua memiliki ikatan guru dan murid yang dalam, jadi banyak hal yang tidak disembunyikan darinya. Karena itu,
Mereka mempercayai kata-katanya dan bertanya, ada kejadian seperti itu. Tongkat Hakara itu adalah kenang-kenangan, tetapi dia memberikannya kepada seekor monyet. Rulai merasa bahwa takdirnya telah hancur, jadi dia tidak pergi mencarinya. Namun sebenarnya, ada alasan kedua mengapa Rulai membiarkannya tinggal. Sekte Iblis Surgawi mulai makmur karena mereka memiliki Master Sekte Qin. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Mengenai bencana salju, Master Sekte Iblis Surgawi berpandangan jauh ke depan dan memerintahkan seluruh Sekte Iblis untuk mendukung Kaisar dalam mengirimkan bantuan bencana. Sekarang, dengan Kaisar dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sebagai lengan Sekte Iblis Surgawi, itu pasti akan makmur. Ekspresi wajah para pendeta tua berubah, dan mereka menghentakkan kaki. Apa yang harus kita lakukan? Biksu tua Jingming berkata, jika Master Sekte Qin ini terjebak di biara petir besar, momentum Sekte Iblis Surgawi akan hancur. Dengan melemahnya Iblis dan bangkitnya Buddha, biara petir besar kita akan beruntung. Bahkan jika Sekte Iblis Surgawi akan mencoba mencari Master Sekte Iblis lain, mereka mungkin tidak akan menemukan yang sehebat dia. Mengenai niat ketiga, tampaknya ada sinar Buddha yang berkedip-kedip di matanya saat dia berkata dengan lemah, itu karena Rulai berikutnya. Rulai tua tidak memiliki keberanian seperti Patriark Sekte Iblis Surgawi untuk memilih bocah nakal sebagai pemimpin sekte, tetapi dia tetap mengagumi Ma Wangshen dan merasa bahwa dialah yang paling cocok untuk mewarisi jubah dan mangkuk sedekahnya. Sayang sekali, para biksu tua lainnya saling memandang dan berkata serempak, sungguh disayangkan. Biksu kecil Mingxin datang dengan kepala pusing dan berkata kepada biksu tua Jingming, Guru, saya. Biksu tua Jingming melihat bahwa dia sedang linglung dan meluruskannya. Anak baik, kamu telah tersihir oleh kata-kata Master Sekte Iblis Surgawi. Iblis paling jago menyihir hati manusia, dan lebih buruk lagi jika dia adalah Master Sekte Iblis Surgawi. Tapi menurutku apa yang dia katakan masuk akal. Biksu tua Jingming tertawa terbahak-bahak. Anak baik, ada banyak kitab suci Buddha di biara kita yang menghakimi setan, pergilah dan lihat apa yang dikatakan para seniormu. Dengan begitu, kamu akan meluruskan pikiranmu tanpa perlu aku mencerahkanmu. Biksu Mingxin masih merasa gelisah. Biksu tua Jingming mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa dampak kata-kata Qinmu terhadap biksu kecil ini terlalu kuat, jadi yang terbaik adalah memberinya tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran. Pergi dan bantu saudara-saudara seniormu berdiri, lalu angkat pilar-pilar naga itu. Meskipun rusak, pilar-pilar itu masih bisa diperbaiki. Biksu Mingxin mengakui perkataannya dan pergi membantu saudara-saudara seniornya di biara naga langit dan merawat yang terluka. Namun, para biksu itu tidak memberinya tatapan senang dan mengusirnya dengan menyikat lengan baju mereka. Biksu Mingxin tertegun. Ia pergi untuk mengangkat pilar naga yang runtuh, tetapi beberapa biksu berjalan mendekat dan mendorongnya ke samping. Ketika ia kembali maju, ia terdorong ke tanah. Ia menatap semua orang dengan linglung sebelum bangkit diam-diam untuk pergi ke tempat penyimpanan naskah Buddha untuk membaca kitab suci Buddha, namun, ia tidak dapat menyerap logika apapun yang dibacanya. Biksu tua Jingming sedang merapikan biara naga langit ketika tiba-tiba dia melihat Biksu Mingxin membawa bungkusan kecil menuruni gunung. Hatinya sedikit tergerak, dan dia berseru, Mingxin, apakah kamu membawa kitab suci Buddha? Biksu Mingxin berhenti dan berkata, Guru, saya membawa sutra hati. Biksu Jingming mengangguk, turunlah dari gunung dan segera kembali. Lautan kepahitan tidak memiliki batas, bertobatlah dan Gunung Meru akan segera datang, di mana biara petir agung berada. Biksu Mingxin berlutut dan memberi hormat 2 kali kepadanya sebelum berbalik untuk pergi. Di belakangnya, lonceng biara petir besar berdentang saat matahari berada tinggi di tengah langit. Cahayanya membentuk bayangan panjang biksu kecil di bawah gunung. Ketika Biksu Mingxin datang ke Kekaisaran Perdamaian Abadi, ia masih bisa melihat awan di langit. Pengaruh bencana salju belum memudar, dan para prajurit terus mengirimkan bantuan bencana kemana-mana. Para korban masih melarikan diri untuk menyelamatkan diri sementara banyak bandit menjarah rumah-rumah. Orang-orang yang kelaparan melarikan diri kemana-mana, tidak dapat menemukan jalan untuk bertahan hidup. Ada seorang biksu yang berkulit putih dan lembut di sini. Orang-orang yang kelaparan itu gembira ketika melihat Biksu Mingxin. Kita bisa memakannya tanpa harus mencucinya. Ia langsung lari. Orang-orang yang kelaparan, yang sudah lama kekurangan makanan, hanya bisa pasrah karena tidak dapat mengejarnya. Salah satu dari mereka berkata, sudah kubilang jangan berisik. Saat ia sudah dekat, kita bisa langsung menerkamnya dan menggigitnya. Dengan begitu, biksu yang putih dan lembut itu tidak akan bisa lari. Hati Biksu Mingxin gelisah, dan dia gemetar ketakutan. Setelah kelaparan selama 2-3 hari,
dia masih tidak dapat menemukan apapun untuk mengisi perutnya, namun, dia telah dikejar lebih dari selusin kali oleh orang-orang yang kelaparan lainnya. Biara Great Thunder celap tenang, tetapi dunia luarnya ganas, dengan kelaparan di mana-mana. Hal-hal seperti itu tidak tertulis dalam kitab suci Buddha, karena hanya ketika seseorang merasa kenyang dan hangat, mereka dapat memikirkan kitab suci Buddha. Sutra hati yang dibawanya juga tidak berguna, tidak dapat menyelesaikan masalahnya karena tidak punya makanan. Keberadaannya saat ini agak jauh dari peradaban, jadi terlalu jauh bagi istana kekaisaran untuk membantu. Ada banyak korban bencana dan orang-orang yang kelaparan, serta banyak mayat orang-orang yang meninggal berserakan di pinggir jalan. Ada pula serigala dan anjing liar yang berubah menjadi setan karena memakan mayat manusia. Mereka membentuk kawanan dan memburu mereka yang masih hidup. Anjing biasanya jinak, tetapi ketika bencana datang, mereka tidak akan menerkam daging manusia. Mereka berkembang biak dengan cepat, dan bahkan lebih ganas daripada serigala. Ini adalah neraka, Biksu Mingxin meneteskan air mata ketika melihat setan dan mayat di mana-mana. Biksu, apakah kau punya anak? Seorang korban kurus dengan wajah pucat mencengkeram pakaiannya sambil memeluk seorang anak. Wajahnya pucat dan kurus kering, kelaparan. Berikan anakmu kepadaku, aku akan memberikan anakku kepadamu, kau bisa memakan anakku dan aku akan memakan anakmu. Biksu Mingxin menjerit dan melepaskan diri. Rulai. Biksu Mingxin berlari bermil-mil hingga ia tak mampu lagi berlari. Ia kemudian berlutut di lantai dan berteriak dengan sedih, apakah kau tidak melihat dunia manusia ini di biara petir besar? Ia melangkah maju dengan kepala pusing, tersandung-sandung di setiap langkahnya. Ketika ia melihat sebuah biara di depannya, ia masuk ke dalam dan melihat beberapa manusia tergantung di atap. Kulit mereka dilucuti dari kepala sampai kaki, dan ada beberapa pendeta yang berjongkok di sudut, memegang baskom logam berisi daging. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung berkata dengan heran, kepala biara, ada seorang pendeta yang ditinggal sendirian. Kepala biara tua itu keluar dengan tergesa-gesa. Dari mana asalmu, biksu? Tidak banyak persediaan makanan yang tersisa di sini dan bahkan tanahnya telah digerogoti beberapa kali oleh orang-orang yang kelaparan. Yuanding, berikan dia semangkuk makanan dan biarkan dia pergi. Buddha welas asihku. Sebuah baskom berisi daging manusia diletakkan di depan Biksu Mingxin, membuatnya tercengang. Dan dia merasakan Buddha dalam benaknya hancur dan runtuh. Dia melompat dan dengan panik menghancurkan patung Buddha di dekatnya, mendorongnya ke bawah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Para biksu lainnya datang dengan tergesa-gesa untuk menghentikannya dan berkata dengan marah, biksu ini gila, dia dirasuki setan. Menghujat Buddha, menipu dan menghancurkan para leluhur. Biksu Mingxin membiarkan mereka memukulinya dan tidak membalas. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi berlumuran darah. Pada saat itu, sekelompok petugas beserta anak buahnya datang dan membunuh para biksu di biara. Para pendeta itu memakan daging manusia, mereka benar-benar melanggar hukum, Jenderal. Masih ada seorang pendeta di sini yang tidak terlihat seperti manusia lagi karena semua pukulan itu. Masih ada yang bernapas. Para prajurit membawa Mong Mingxin untuk diperiksa oleh sang jenderal. Dia tidak akan mati. Biksu, saya melihat Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak membalas ketika mereka memukul Anda? Biksu Mongxin berkata dengan ekspresi tercengang, aku punya kekurangan di sekujur tubuhku. Jenderal itu tersenyum. Mempunyai kekurangan itu bagus, siapa yang tidak punya? Hanya orang-orang ahli yang tahu bahwa mereka punya kekurangan. Kalian punya kemampuan, jadi ikutilah aku untuk melindungi tanah ini. Para imigran ini bahkan menggerogoti tanah untuk mencabut biji-bijian yang baru saja ditanam. Ayo orang-orang, bakar biara ini. Para prajurit maju untuk membakar dan tak lama kemudian biara itu mulai terbakar. Biksu Mingxin mengangguk, tetapi kemudian dia teringat sesuatu. Dia segera berlari ke arah api. Kitab suciku. Sang jenderal memerintahkan anak buahnya untuk menahannya. Kitab suci apa yang kau miliki? Seberapa tebalnya? Hanya 2 halaman. Cuaca yang sangat dingin namun kitab suci yang tipis, bahkan tidak dapat digunakan untuk api. Sang jenderal mengangkat satu jarinya, dan kesedihan terlihat di matanya. Kita hanya perlu memiliki 1 musim panen, dan semua orang di dunia akan memiliki sesuatu untuk dimakan dan tidak lagi kelaparan. Dunia ini akan menjadi dunia manusia sekali lagi dan bukan neraka. Oleh karena itu, melindungi tanah adalah yang terpenting, kita tidak bisa membiarkan para imigran merusaknya. Ketika dunia kembali damai sekali lagi, kamu dapat pergi dan membaca kitab suci Buddha milikmu. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu seember penuh kitab suci Buddha sehingga kamu dapat membaca apapun yang kamu inginkan. Biksu Mingxin tercengang.
hanya membaca kitab suci di masa damai. Lalu bagaimana mereka bisa menyelamatkan mereka yang menderita? Bagaimana mereka bisa mencerahkan semua makhluk hidup? Jika mereka tidak dapat digunakan pada masa kekacauan, dan hanya dapat menyelamatkan orang dari penderitaan pada masa damai, apa gunanya? Guru Sekte Qin benar, mereka yang menulis kitab suci agama Buddha bukanlah Rulais yang sebenarnya. Ketika Biksu Mingxin pergi bersama para perwira dan anak buahnya, pakaian katun polos dan sepatu rumputnya yang tadinya berwarna putih kini dipenuhi noda darah. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi Rulaiku sendiri, aku akan menulis kitab suci Buddhaku sendiri. Di biara petir besar, loncengnya berdenting panjang dan memanjang, dan Qin Mu melihat ke arah barat. Di sana ia melihat reruntuhan besar, yang telah mengalami bencana besar. Ia kemudian melihat ke arah timur, dan di sana terdapat Kekaisaran Perdamaian Abadi, yang sedang mengalami bencana salju. Biara Great Thunder Celap berada tepat di tengah-tengah mereka berdua, tidak mengalami bencana atau malapetaka apapun. Itu memang tempat yang baik. Para biksu di gunung tidak memiliki kekhawatiran dan hanya perlu berkonsentrasi mempelajari agama Buddha, tanpa memperhatikan bencana di luar. Biara Great Thunder Celap memiliki lebih dari 4.000 biara, biara Heavenly Dragon dan biara Heart Meditation adalah biara yang lebih mewah. Setiap biara bertanggung jawab atas hal yang berbeda dan apa yang mereka pahami juga berbeda. Jika ada murid yang luar biasa, mereka akan diajari oleh para biksu tua sehingga mereka tidak perlu berpindah dari satu biara ke biara lainnya, jelas Matua. Sebagai contoh, mari kita ambil contoh Biksu Mingxin. Ia diajari secara khusus oleh Biksu Jingming, jadi ia memiliki seorang guru yang membimbingnya dan lebih menonjol di antara para biksu lainnya. Sementara itu, mereka yang memiliki pemahaman dan sifat Buddha tertinggi, diajari secara pribadi oleh Rulai. Qin Mu melihat ke bawah dan melihat puncak gunung itu seperti kelopak bunga teratai, mengelilingi puncak emas utama yang berada di tengah. Ada puluhan ribu kuil dan biara dengan dupa yang menyala di depannya. Biara petir besar memang memiliki kelebihan. Biara ini memiliki kemiripan dengan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dalam hal pengajaran murid, kata Qin Mu sambil mengangguk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Matua membawa mereka berkeliling gunung untuk melihat keajaiban di sana. Pada saat itu, ia menuntun mereka menuju pagoda yang menakjubkan. Surga pertama biara surga adalah biara Yamaraja, surga kedua adalah biara Sagara Nagaraja yang melambangkan keadaan pikiran dalam Sutra Mahayana Rulai. Jika Anda pergi ke alam paling atas, akan ada biara Sakra dan biara Brahma di sana. Jika Anda menghitung dari puncak itu, biara Brahma akan menjadi surga pertama. Qin Mu mengangkat kepalanya dan terguncang. Pagoda ini terlalu megah. Pemandangan yang luar biasa dengan aura yang benar-benar berdiri di atas gunung dan sungai. Mereka berjalan ke pagoda dan tiba di biara pertama, biara Yamaraja, di mana mereka melihat beberapa biksu muda sedang mengolah Sutra Mahayana Rulai. Seorang biksu tua segera maju dan berkata, "Mawang Shen, kami hanya ingin jalan-jalan di sini." Biksu tua itu memperlihatkan ekspresi gelisah ketika berkata, "Disinilah kita mengolah Sutra Mahayana Rulai." Tiba-tiba, terdengar suara lain. "Kakak senior, Buddha kita berkata bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan di biara petir besar, kita bisa membiarkan mereka pergi kemana saja." Biksu tua itu menoleh dan langsung berkata, "Fozi." Seorang biksu muda masuk dan menyapa Matua, "Kakak senior." Ia kemudian menyapa Qin Mu, "Master Sekte Qin." Qin Mu membalas sapaan itu dan tersenyum. "Jadi, ini Fozi Fozin. Aku pernah melihatmu di luar Imperial College, tapi kita belum pernah bertemu sebelumnya." Biksu ini memiliki kepala bulat bersih dan memancarkan aura sesuatu yang berharga. Matanya cemerlang bagai permata dan cuping telinganya bagai tetesan air. Sebuah tanda merah tergambar di tengah alisnya, yang sangat luar biasa. Dia tidak lain adalah Fozi Fozin. Fozi Fozin pernah mengikuti biksu tua Jingming untuk memblokir gerbang Universitas Kekaisaran, dan Qin Mu pergi untuk melihatnya. Karena Patriark Muda tidak memberinya keuntungan apapun dan Qin Mu masih harus melumpuhkan banteng hijau, mereka tidak bertukar pukulan. Ketika tabib Kekaisaran Yu dan yang lainnya melumpuhkan perguruan tinggi Kekaisaran, si Yun Xiang menyelinap keluar untuk bertarung dan memaksa Fozi Fozin mundur setelah dikalahkan. Fozi Fozin mengamati Qin Mu dan melihat bahwa meskipun Master Sekte Iblis Surgawi ini tampak seperti pria yang sopan, berbudaya, dia memiliki tatapan yang sangat agresif. Dia bisa merasakan aura liar dan tidak terkendali meledak dari tatapannya, menusuk ke dalam hati orang lain. Hal ini membuat jantungnya berdebar tak terkendali. Sifat iblis orang ini cukup serius. Fozin berkata kepada biksu tua itu, "Rulai berkata bahwa tidak ada masalah bahkan jika kita menunjukkan Sutra Mahayana milik Master Sekte Qin Rulai."
Tanpa sifat kebudaan, sama sekali tidak mungkin untuk mengolah Sutra Mahayana Rulai dari biara petir besar kita. Terlebih lagi, kakak senior Ma juga menggunakan Sutra Mahayana Rulai, jadi jika dia ingin mengajar Master Sekte Qin, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dua orang dermawan dan kakak senior Ma, silakan belajar sepuasnya. Biksu tua itu menjadi tenang dan mulai menjelaskan kepada para biksu kecil tentang keajaiban surga pertama, surga Yamaraja. Dia tidak lagi merasa khawatir tentang keberadaan Kinmu dan yang lainnya di sini. Setelah beberapa saat, Kinmu memahami sesuatu dan menggunakan apa yang baru saja didengarnya tentang Sutra Mahayana Rulai. Ia merasakan dingin dan hangat di sekujur tubuhnya seolah-olah ia telah turun ke neraka dan menjadi Yamaraja. Fosin melihat sinar-sinar berharga tiba-tiba keluar dari tubuh pemuda itu, dan jantungnya sedikit berdebar. Itu adalah sinar Buddha. Dia telah memahami surga pertama dari Sutra Mahayana Rulai hanya dengan berdiri di sini. Mungkinkah dia memiliki sifat Buddha? Bukankah dia iblis? Matua juga melihat sinar Buddha yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan berkata, Muer, kamu telah mencapai surga pertama Sutra Mahayana Rulai, jadi tidak perlu mendengarkan lagi di sini. Mari kita menuju ke tingkat berikutnya. Kinmu mengikuti Matua dan si buta ke biara Sagara Nagaraja, dan Fosin bergegas mengejar mereka. Ada juga seorang biksu tua di sini yang berbicara tentang segala macam keajaiban surga Sagara Nagaraja. Tidak lama kemudian, Fosin melihat sinar Buddha di tubuh Kinmu menjadi lebih kuat. Dia sangat terguncang. Tidak mungkin bagi orang-orang dengan sifat iblis untuk mengolah Sutra Mahayana Rulai. Kinmu adalah master kultus iblis surgawi, iblis di antara iblis, tetapi dia benar-benar dapat mengolah ke surga kedua Sutra Mahayana Rulai hanya dengan berdiri dan mendengarkan sebentar. Bukankah itu terlalu mengejutkan? Perlu diketahui bahwa alasan mengapa Fosin dipanggil Fozi adalah karena ia memiliki hati yang murni dan jernih seperti bayi yang baru lahir. Dulu ketika ia pertama kali datang ke tempat ini, ia juga berhasil mengolah Sutra Mahayana Rulai hingga ke surga keempat dalam waktu singkat, mengguncang biara petir besar. Ia kemudian diberi nama Fozi. Dari apa yang didengarnya, Ma Wangshen juga mengalami hal yang sama. Fosin telah mendengar tentang legendanya, dan dikabarkan bahwa Ma Wangshen berhasil mencapai surga kelima dalam satu kesempatan. Karena itu, Old Rulai memiliki harapan yang sangat tinggi padanya, mempersiapkannya untuk menjadi penggantinya. Iblis dari Sekte Iblis Surgawi tidak mungkin memiliki sifat Buddha sebesar diriku, pikir Fosin dalam hati. Ketika mereka tiba di surga ketiga, Kinmu memahami kondisi mental Chandra dari Sutra Mahayana Rulai, dan mengolah surga Chandra. Sinar Buddha muncul di belakang kepalanya, dan sinar itu secemerlang cahaya bulan. Namun, tidak banyak biksu yang telah mengolah surga ini di seluruh biara Chandra. Ketika berada di surga keempat, Kinmu memahami kondisi mental surya, dan sinar Buddha bersinar dari belakang kepalanya seperti matahari yang menyala-nyala. Dia seperti seorang biksu terkemuka yang telah mencapai daunnya. Fosin menarik napas dengan gemetar. Ia juga telah menembus 4 surga satu demi satu, berkultivasi hingga mencapai kondisi mental surya. Ketika ia mencapai biara Marici, ia tidak dapat langsung berkultivasi, namun meskipun demikian, sudah cukup baginya untuk dipanggil Fozi. Bukankah ini berarti Kinmu juga memiliki hati seorang Buddha dan tidak kalah dengannya? Jika Kinmu terus maju dan menerobos kondisi mental surga Marici, bukankah itu berarti hati Buddha iblis ini bahkan lebih kuat dari milik Fosin? Bagaimana mungkin seorang iblis dapat memiliki sifat Buddha yang lebih agung daripada seseorang yang menjalankan ajaran Buddha? Setelah tiba di biara Marici, Kinmu mendengarkan kitab suci, dan tak lama kemudian, nyala api cahaya keluar dari tubuhnya. Pikiran Fosin menjadi kacau, dan dia menjadi linglung. Kinmu, iblis ini, benar-benar berhasil berkultivasi ke surga kelima dalam sekali jalan, yang merupakan bakat yang sama dengan Ma Wangshen, jenis hati Buddha yang sama. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah iblis. Dia jelas-jelas iblis, jadi tidak mungkin baginya untuk mengolah Sutra Mahayana Rulai. Fosin menenangkan dirinya. Dia adalah biksu dengan bakat dan pemahaman tertinggi dalam 100 tahun terakhir dan memiliki hati Buddha terbaik, jadi dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh iblis. Semua orang datang ke biara Hariti, dan Kinmu akhirnya terjebak. Dia tidak berhasil mengolah surga ke-6 dari Sutra Mahayana Rulai. Fosin tercengang. Kinmu telah mengolah 5 surga sekaligus, yang merupakan bakat untuk menjadi Rulai. Jika dia pindah agama ke agama Buddha, guru kemungkinan besar akan memilihnya sebagai murid Rulai berikutnya. Fosin mulai khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya. Aku tidak bisa membiarkan dia menjadi murid Rulai, hanya aku yang bisa menjadi murid Rulai berikutnya.
Begitu pikiran ini lahir, ia tidak dapat dihentikan. Fozi, kudengar guru kekaisaran perdamaian abadi pernah datang ke sini. Berapa banyak surga yang dia latih? Kinmu tiba-tiba bertanya. Fosin menenangkan diri dan berkata, kedatangan guru kekaisaran ke sini adalah sesuatu yang terjadi 100 atau 2 tahun yang lalu. Saya mendengar dari para senior di biara bahwa Rulai telah mengikutinya saat itu, dan guru kekaisaran perdamaian abadi telah memahami 7 surga dalam waktu singkat. Kinmu terkejut dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang muncul setiap 500 tahun sekali, aku tidak bisa bersaing dengannya. Matua juga tercengang. Guru kerajaan perdamaian abadi benar-benar berhasil memahami 7 surga sekaligus. Luar biasa, jika dia masuk agama Buddha, dia akan menjadi Rulai, jika dia masuk sekte Dao, dia akan menjadi Master Dao, dan jika dia masuk sekte orang suci surgawi, dia akan menjadi Master Sekte Suci. Bakat seperti itu, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Si buta pun berseru kagum, si cacat tidak diperlakukan tidak adil dengan dipotong kakinya. Outma dan Blind membawa mereka melewati semua tingkatan pagoda 20 surga, dan 2-3 hari berlalu tanpa mereka menyadarinya. Kinmu pernah mendengarkan semua 20 surga sutra Mahayana Rulai dan berseru kagum akan kehebatan semuanya. Semuanya tidak kalah dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Ia tidak berniat untuk mengolah sutra Mahayana Rulai, tetapi ia dapat menggunakan pengetahuan orang lain untuk mengembangkan dirinya. Sutra Mahayana Rulai layak untuk dijadikan rujukan. Fosin menatap Kinmu, dan tatapannya berkedip. Kecakapan Master Sekte Kin juga tidak buruk. Master Sekte, karena biara petir agung kami telah menunjukkan Sutra Mahayana Rulai kepada Anda, saya ingin tahu apakah biksu kecil dapat membaca kitab suci iblis surgawi pendidikan agung Anda. Kinmu mengeluarkan seutas benang dari kantong taotinya dan berkata dengan murah hati, apa salahnya? Siapapun di sekte kami dapat mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, jadi tidak ada masalah meskipun diajarkan kepada orang luar. Ia menarik ujung benang itu, menariknya pelan-pelan. Seketika, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dan menggelinding ke langit. Kinmu tidak menyembunyikan apapun dan hanya menunjukkan seluruh kitab suci iblis surgawi pendidikan agung di hadapan Fosin. Ketika Fosin melihat kalimat pertama kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, ekspresinya berubah. Dia merasa cita-cita di hadapannya berbenturan dengan cita-cita agama Buddha. Saat dia melihat 7 tulisan penciptaan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini benar-benar teknik sekte iblis, sama sekali tidak ada belas kasihan di dalamnya. Semua yang diajarkannya adalah keterampilan jahat. Master Sekte, singkirkan itu, biksu kecil ini tidak sanggup melihat ini. Kinmu kebingungan, namun melakukan apa yang diminta dan mengambil kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, yang masih berupa bola benang. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba bergegas dan berbicara dengan suara pelan kepada Fosin. Pesan itu membuat penerimanya tercengang, dan dia memberi hormat kepada kelompok itu sambil tetap tenang dan kalem. 3 dermawan, hari sudah larut, jadi silakan kalian bertiga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Si buta menguap dan berkata, kita tamu, jadi kita harus menuruti apapun yang menjadi keinginan tuan rumah. Muer, Nyonya tua, mari kita kembali ke kamar untuk beristirahat. Ketiganya berjalan keluar dari pagoda, dan Blind tiba-tiba berkata, baru saja, biksu itu memberitahu Fosin bahwa putra mahkota kekaisaran perdamaian abadi datang untuk meminta audiensi dengan Rulai tua. Kinmu tercengang, putra mahkota kekaisaran perdamaian abadi. Apa yang sedang dilakukannya dengan datang ke biara Great Thunder Celap saat ini? Apa rencananya dengan meminta audiensi dengan Old Rulai? Telinga Blind berkedut, dan dia berkata, Fosin menyuruh biksu itu membawa putra mahkota perdamaian abadi ke aula kekuatan besar sementara dia sendiri pergi ke pagoda 1000 Buddha untuk memberitahu Rulai. Dia memasuki pagoda 1000 Buddha, tetapi aku tidak bisa melihat atau mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Rulai telah keluar dan memberitahu para biksu di sekitar untuk melakukan yang terbaik untuk melafalkan mantra, menekan Li Tianxing. Ekspresi Matua sedikit berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin keterampilan Buddha para biksu itu dapat menekan Li Tianxing. Rulai ceroboh, 1000 Buddha di pagoda itu sudah mati, jadi meskipun energi mereka dapat dibangkitkan oleh mantra para biksu, itu tidak akan cukup untuk menekan Li Tianxing. Cepat, ke pagoda 1000 Buddha agar Li Tianxing tidak melarikan diri. Ketiganya segera bergegas menuju puncak emas, tetapi Kinmu jauh lebih lambat daripada yang lain. Ketika dia melewati kamarnya, dia melihat naga kilin masih tertidur, dan biksu tua di sampingnya masih membacakan kitab suci untuknya.
Naga gendut, Kinmu buru-buru berteriak, dan naga kilin terbangun dan berlari, meninggalkan biksu tua itu di belakang. Biksu tua itu berteriak dengan marah, binatang buas, tidak punya kebijaksanaan sama sekali. Kinmu melompat ke punggung naga kilin dan berkata, pergilah ke puncak emas secepat yang kau bisa. Tapi Master Sekte, Anda belum memberiku apapun untuk dimakan akhir-akhir ini. Pergilah ke puncak emas secepat yang kau bisa, dan aku akan memberimu 2 ember. Kinmei segera memberitahunya. Naga kilin langsung termotivasi dan berlari menuju puncak emas dengan gerakan yang panik. Di dalam pagoda 1000 Buddha, terdapat tubuh-tubuh jasmani para rulais terdahulu, sementara di luar terdapat para biksu yang duduk di atap serta di dekat jendela dan pintu. Mereka melantunkan mantra-mantra Buddha untuk membangkitkan tubuh-tubuh jasmani para rulais lama. Melalui tubuh jasmani tersebut, mantra-mantra berubah wujud menjadi teks-teks yang wujudnya bagaikan naga-naga besar yang terbang ke sana kemari, menyerbu ke dalam alis nenek si untuk menekan dan memurnikan iblis hatinya, Li Tianxing. Beberapa hari terakhir ini, Rulai tua secara pribadi telah memimpin semua biksu dalam menggunakan sifat Buddha yang tersembunyi dalam tubuh jasmani untuk menekan dan memurnikan Li Tianxing. Efeknya sudah dapat dilihat dari bagaimana nenek si semakin sering terbangun karena roh primordial Li Tianxing telah sangat melemah. Itulah sebabnya Rulai tua merasa lega untuk pergi, menyerahkan tugas itu kepada para pendeta. Lagi pula, ada begitu banyak tubuh jasmani Rulai sebelumnya yang harus dijaga. Namun pada saat ini, pupil mata nenek si menjadi sangat gelap, dan dia terkekeh. Sebuah suara yang penuh dengan rayuan datang dari pagoda, dan itu seperti seorang kekasih yang membisikkan kata-kata manis di samping telinga seseorang. Suara itu masuk ke telinga para biksu, ke dalam hati mereka, dan seketika, semua hati para biksu menjadi kacau karena setan lahir di dalam diri mereka. Tunggu, seorang biksu tua berteriak dengan tegas. Jangan dengarkan suaranya. Tepat saat dia mengucapkan kata-kata ini, sebuah wajah cantik muncul dari pagoda dan tersenyum manis padanya. Seorang iblis lahir di hati biksu tua itu, dan roda sinar Buddha di belakang kepalanya meredup. Dia kemudian jatuh dari pagoda. Ini buruk. Biksu tua lainnya melantunkan banyak nama Buddha sebelum mengangkat kedua jarinya untuk menusuk matanya, berencana untuk tidak melihat penampilan nenek si. Dengan tekad bulat, ia mencungkil kedua matanya, tetapi kemudian tawa lembut mencapai telinganya, menembus ke dalam hati Buddha dan membuatnya gatal. Biksu tua itu menggertakkan giginya dan menusuk telinganya, menusuk gendang telinganya sehingga dia tidak dapat mendengar suaranya. Kepala biksu tua itu berlumuran darah saat ia melantunkan kitab suci Buddha dengan keras, menggetarkan tubuh para rulai sebelumnya yang berada di pagoda. Karena ia tidak dapat melihat dan mendengar, ia tidak menyadari para biksu jatuh dari pagoda dan menghantam lantai dengan keras. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan lembut dan ramping seputih bunga lili yang memiliki suhu sempurna membelai wajah dan kepalanya yang botak. Tubuh biksu tua itu bergetar, dan sinar Buddha di belakang kepalanya tiba-tiba menghilang. Dia pun jatuh dari pagoda 1000 Buddha. Kinmu mendorong naga kilin untuk bergegas ke puncak emas hanya untuk melihat semua biksu jatuh dan menghantam tanah. Pautma dan Blind menerobos untuk mengejar nenek si yang telah lolos dari penindasan pagoda 1000 Buddha. Kecepatan mereka bertiga sangat cepat, dan mereka menghilang dalam sekejap. Bahkan naga kilin hanya bisa melihat debu di belakang mereka, tidak punya cara untuk mengejar. Kinmu tercengang. Kalian, puncak emas itu berantakan, dan si Tuama serta si buta bergegas pergi, meninggalkannya duduk sendirian di punggung naga kilin. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan kesal, aku ingin tahu apakah biara petir agung akan bersedia membiarkanku, Master Sekte Iblis Surgawi ini, pergi. Tidak enak rasanya berada di kubu musuh tanpa ada tetua yang mendukungmu. Tepat saat Penatua Rulai duduk di aula kekuatan besar, berniat untuk berbincang dengan putra mahkota perdamaian abadi, seorang pendeta bergegas masuk untuk melaporkan, yang terhormat di dunia, Li Tianxing telah melarikan diri. Tercengang, Rulai tua menggelengkan kepalanya. Aku telah meremehkannya. Kupikir sebagai seorang guru sekte iblis yang jujur, dia akan merasa hina untuk mempelajari seni pesona, tidak pernah kuduga bahwa dia masih memiliki trik tersembunyi. Karena aku tidak dapat menekan dan memurnikannya, biarkan guru sekte iblis surgawi meninggalkan gunung. Putra mahkota perdamaian abadi tercengang. Pemimpin sekte iblis surgawi ada di biara petir besar. Apakah dia petinggi istana kekaisaranku? Rulai tua mengangguk tanda setuju. Itu dia. Putra mahkota perdamaian abadi merasa gembira. Buddha, orang ini adalah master sekte setan surgawi, orang yang telah melakukan banyak kejahatan, jadi dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengapa kita tidak menyingkirkan kejahatan itu dari dunia ini di gunung ini? Rulai tua menggelengkan kepalanya.
Dia meminta bantuanku dengan datang ke gunung, jadi aku menyuruhnya tinggal. Namun, karena aku tidak bisa melakukan apa yang dimintanya, aku harus mengizinkannya meninggalkan gunung. Biara petir agung kita tidak boleh bertindak seperti iblis. Putra mahkota perdamaian abadi masih ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi Fosi Fosin berdiri dan berkata, yang terhormat di dunia, aku akan mengirim Master Sekte Qin turun gunung. Rulai tua mengangguk dan menatap putra mahkota perdamaian abadi. Putra mahkota, biksu tua ini tahu niat Anda untuk datang dan juga tahu apa yang Anda rencanakan. Karena ini menyangkut semua makhluk hidup di dunia ini, biksu tua ini datang terburu-buru dan membiarkan Li Tianxing memanfaatkan ini. Anda seharusnya bertemu dengan guru miskin dan yang lainnya, bukan? Putra mahkota perdamaian abadi mengangguk. Mereka tidak sanggup menghadapi ayahku, jadi kami dengan sungguh-sungguh memohon Buddha untuk membantu. Rulai tua tersenyum. Teknik 9 naga raja yang mulia sudah dikembangkan secara maksimal, jadi memang tidak banyak orang yang bisa menandingi yang mulia, tapi biksu tua ini adalah salah satunya. Pada saat ini, Fosi Fosin datang menemui Qinmu. Master Sekte Qin, yang terhormat di dunia memerintahkanku untuk mengirimmu turun gunung. Terima kasih atas masalahnya, Fosi. Qinmu mengucapkan terima kasih. Karena Fosi Fosin mengikutinya, dia tidak menunggangi naga kilin tetapi melompat untuk berjalan bersamanya. Ini adalah bentuk kesopanan. Langit sudah gelap, kita seharusnya membiarkan pemimpin sekte tinggal di sini satu malam lagi. Kedua orang itu berjalan menuruni gunung tanpa tergesa-gesa. Meskipun langkah kaki mereka tidak cepat, mereka masih 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Fosin berkata, meskipun Master Sekte Qin hanya menghabiskan sedikit waktu di biara Great Thunder Celap, Anda telah membuat kekacauan. Ada beberapa biksu yang kehilangan nyawa sementara yang lain kembali ke kehidupan normal mereka. Tetapi meskipun demikian, Rulai masih membiarkan Master Sekte meninggalkan gunung. Qinmu tersenyum. Rulai memiliki wawasan yang luas yang sangat saya kagumi, seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 yang terbangun dalam ajaran Buddha. Rulai telah meninggalkan bias sektarian dan bersedia menyelamatkan nenek Si, yang karenanya saya sangat berterima kasih padanya. Fosin tersenyum padanya. Ketua Sekte, saya ingin melihat lagi kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, apakah itu mungkin? Qinmu mengeluarkan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan membukanya, memperlihatkan banyak sekali bagian teks. Fosi Fosin menelusurinya sambil berjalan dan menggelengkan kepalanya. Keterampilan yang benar-benar berbahaya. Setiap seni ilahi dan setiap teknik mengajarkan cara mengambil nyawa orang lain, dan bahkan metode kultivasinya sangat jahat. Qinmu tercengang. Fosi, mengapa kamu berkata begitu? Lihatlah teknik penciptaan iblis surgawi ini, yang mengupas kulit untuk dijadikan pakaian. Jiwa, roh, ki, dan darah semuanya harus disegel untuk membuat pakaian yang dapat terus berubah. Bukankah ini keterampilan yang jahat? Qinmu tersenyum. Teknik penciptaan iblis surgawi terutama mengolah tubuh bagian dalam, menggunakan teknik ini untuk menyegel jiwa, roh, ki, dan darah Anda sendiri dapat mencegah sihir luar menyerang Anda. Ini bukan untuk mengupas kulit dan membuat pakaian. Jika seseorang ingin berubah, mereka dapat melakukannya dengan mencocokkan teknik penciptaan dewa surgawi dengan teknik penciptaan roh. Fosin menggelengkan kepalanya. Ketua Sekte, kaulah yang salah paham. Siapa yang belum pernah mendengar tentang kejahatan teknik iblis surgawi? Kau masih muda, jadi berapa banyak yang bisa kau baca? Jadi wajar saja jika kau salah paham. Lihatlah teknik penciptaan praselestial ini. Ini jelas merupakan teknik iblis yang hanya bisa dikultivasikan dengan mencabut ki praselestial dari bayi yang baru lahir. Mereka yang mengolah teknik ini tidak akan pernah menua, tetapi berapa banyak bayi yang baru lahir yang harus dilukai karenanya. Qinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia mengoreksi biksu itu. Yang disebut ki prasurgawi tidak merujuk pada bayi, tetapi pada keadaan bayi. Sebelum bayi lahir, mereka berada dalam keadaan prasurgawi, awal dari yin dan yang, melestarikan asal-usul mereka. Plasenta menghubungkan prasurgawi dengan ibu, jadi tidak perlu bernapas, sehingga jiwa mereka murni dan tanpa celah. Fosi, kamu salah paham, tidak perlu memakan plasenta atau bayi untuk mengolah teknik ini. Sebaliknya, kamu harus memperlakukan dirimu sendiri seperti bayi. Fosin menggelengkan kepalanya. Ketua Sekte, kau masih akan menyangkalnya. Bukankah teknik penciptaan ion bumi ini adalah teknik iblis yang digunakan untuk mengumpulkan api iblis dari matahari dan bumi untuk memurnikan semua makhluk hidup? Semakin banyak orang yang dimurnikan sampai mati, semakin banyak jiwa yang terkutuk, dan semakin besar kekuatan yang dimiliki keterampilan itu. Pada akhirnya, api iblis akan berubah menjadi neraka, semuanya untuk ion bumi. Qinmu tersenyum.
Teknik ini mengandung kata penciptaan, jadi digunakan untuk menumbuhkan jiwa, untuk memperkuat jiwa primordial seseorang. Menggunakan jiwa orang lain untuk memperkuat roh primordial seseorang, bagaimana itu bukan teknik iblis? Tanya Fosin. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik penciptaan praselestial, menjaga asal-usul hati dan jiwa seseorang, mengubah dirinya menjadi keadaan bayi dan menghubungkan dirinya dengan bumi. Dengan mencabut ki ibu bumi, seseorang dapat memperkuat jiwa primordial mereka serta menciptakan semua makhluk hidup. Fauzi, aku telah mengolah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung beberapa hari ini dan embrio jiwaku luar biasa kuat, efek dari kedua teknik ini tidak kecil. Kamu juga dapat mengolahnya. Fosin tersenyum. Saya tidak akan berkultivasi, saya hanya ingin mengkritik. Kinmu menatapnya dalam-dalam. Fosin tampak murah hati dan tidak tampak berbohong, jadi Kinmu tersenyum padanya. Kalau begitu, Fosi boleh melanjutkan. Fosin terus melihat-lihat sambil berjalan menjauh dari biara Great Thunder Celap. Kultus iblis surgawi kalian layak disebut sebagai sekte iblis, sifat iblis dalam ajarannya terlalu berat. Teknik, keterampilan, dan seni ilahi ini mengejutkan sekaligus menakutkan. Teknik ini disebut teknik pemakaman. Jika seseorang ingin mengolahnya, apakah mereka akan memusnahkan seluruh keluarga? Kinmu menggelengkan kepalanya. Teknik ini sebenarnya adalah teknik balai pemakaman sekte orang suci surgawi kita, dan yang mereka kembangkan adalah manusia kertas dan kuda kertas. Mereka membantu orang-orang mengatur pemakaman, mengusir hantu, dan membawa keberuntungan bagi keturunan mereka. Fauzi, jika kamu akan melihat kitab suci dengan prasangka, kamu tidak perlu menelusurinya lagi. Aku khawatir hati budamu akan rusak. Fosin tertawa. Master Sektekin, biara petir agungku telah menunjukkan Sutra Mahayana Rulai kepadamu, dan kamu tidak ingin aku membaca kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Kinmu tersenyum tipis. Baiklah, sesuai keinginanmu. Mereka berdua terus menuruni gunung, dan semakin banyak Fosin membaca, semakin dia menggelengkan kepalanya. Ketika mereka sampai di kaki gunung, hari sudah larut malam. Namun kali ini, dia berhasil membaca lebih dari setengah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Kinmu melihat sekeliling. Di depannya adalah kekaisaran perdamaian abadi. Jika dia turun ke sisi lain gunung, mereka akan menghadapi reruntuhan besar, tetapi karena saat ini diselimuti oleh kegelapan, tidak mungkin untuk melangkah masuk. Tahun baru telah berakhir, dan saat itu adalah bulan kedua tahun ini. Di langit, bintang-bintang jarang terlihat, tetapi bulan bersinar terang. Bulan sabit memancarkan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Ini dekat dengan biara Great Thunder Celap, jadi awan gelap di atas sudah lama disingkirkan oleh para pendeta terkemuka. Karena itu, langitnya sangat cerah. Ada beberapa desa di sekitar sana yang percaya pada agama Buddha dan menyembah Buddha. Namun, tanah di sekitar sini adalah milik biara petir besar, jadi semua orang di sekitar sini adalah petani. Mereka tidak perlu membayar sewa ke istana kekaisaran, tetapi mengirim persembahan ke biara petir besar karena menggunakan tanah itu untuk bercocok tanam. Kinmu ingin kembali ke Eternal Peace. Alasan pertama adalah untuk terus berkultivasi, sedangkan alasan kedua adalah untuk mengelola Heavenly Saint Jude. Li Tianxing juga telah berlari ke arah Eternal Peace Empire ketika ia berhasil membebaskan diri dari Thousand Buddha's Pagoda. Fosin masih membaca kitab suci iblis surgawi pendidikan agung ketika mereka berdua tiba di gerbang gunung. Biksu yang menjaga gerbang itu sedang duduk dengan lentera sementara seekor binatang aneh yang bercahaya sedang tidur di sebelahnya. Ada juga beberapa pengikut di dekatnya, yang langsung berdiri saat melihat mereka. Fosin menghampiri untuk menanyakan asal-usul mereka, dan salah satu dari mereka menjawab, kami adalah pengikut putra mahkota. Karena kami semua orang biasa, kami tidak dapat memasuki biara dan harus menunggu di luar. Saya akan mengirim pemimpin sekte setan ke bawah gunung jadi saya tidak punya waktu untuk menghibur semua orang. Maafkan saya. Fosin memanggil Elaper dan menuntun binatang aneh ini. Master Sektekin, saya butuh waktu 1 jam lagi untuk menyelesaikan bacaan. Jika Master Sekte tidak keberatan, saya ingin terus mengantar Anda. Elaper dari biara petir besar saya mendengarkan Dharma sepanjang tahun dan memiliki kultivasi yang mendalam, jadi pasti bisa menyamai naga kilin Anda. Kinmu tersenyum. Lebih baik begini. Elapur dan naga kilin bergerak dalam kecepatan yang sama sementara sinar Buddha muncul di belakang kepala Fosin untuk menyinari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung agar ia bisa terus mempelajarinya. Penguasa sekte iblis. Mata para pengikut putra mahkota berbinar, dan mereka bertanya, penguasa sekte iblis yang mana? Biksu yang menjaga gerbang gunung berkata, siapa orangnya? Dia adalah Master Sektekin dari sekte iblis surgawi.
Dia datang dengan momentum yang menggemparkan dan menyihir banyak biksu di biara untuk kembali ke kehidupan normal. Selama beberapa hari ini, ada biksu yang terus-menerus meninggalkan gunung untuk kembali ke kehidupan normal, beberapa di antaranya adalah paman senior saya. Para pengikut saling memandang dan tersenyum. Kita bisa menemukan pahala kita di sini. Kultus iblis surgawi membunuh Sun Nantuo dan membasmi biara Nantuo, dan kita benar-benar berhasil menemuinya di sini. Ayo, mari kita pergi dan dapatkan pahala kita. Hai orang baik, jangan berbuat jahat dan membunuh orang, jangan menyakiti Fauzi. Kata pendeta gerbang dengan panik. Para pengikut putra mahkota tersenyum. Jangan khawatir. Kinmu duduk di punggung naga kilin dan terus menatap bulan di langit, bergerak naik turun saat naga kilin bergerak. Sekarang adalah hari ke-8 bulan kedua, dan bulan sabitnya sangat melengkung. Tak lama kemudian, Fosin menghela napas lega dan mengembalikan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung kepada Kinmu. Biksu kecil akhirnya selesai membaca, kitab suci itu benar-benar kitab suci iblis. Mengapa Master Sekte Kin terus menatap bulan di langit? Tidak ada bulan di reruntuhan besar. Kinmu mengalihkan pandangannya dan dengan lembut menyentuh kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Kitab-kitab itu berubah menjadi bola benang, dan dia tersenyum. Jadi, setiap kali aku melihat bulan, aku merasa sangat cantik dan menawan. Selain itu, aku ingin melihat batas biara petir besar. Fosin sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana batas biara petir besar. Kinmu mengangguk. Ketika dia melihat bulan terhalang oleh awan gelap di langit, dia melompat dari punggung naga kilin. Separuh tempat dia mendarat diterangi oleh bulan sementara separuh lainnya berada dalam kegelapan yang ditinggalkan oleh awan gelap. Batas biara Great Thunder Celap seharusnya berada di sekitar sini. Tolong lihat, Fauzi. Para biksu terkemuka dari biara Great Thunder Celap telah menyingkirkan semua awan gelap di wilayah mereka, jadi awan gelap di sini adalah milik Kekaisaran Perdamaian Abadi dan tidak ada hubungannya dengan biara Great Thunder Celap. Fosin juga melompat turun dari elaper dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum melihat ke tanah. Dia berkata dengan heran, saya tidak pernah tahu biara Great Thunder Celap memiliki batas. Dalam hal ini, seharusnya ada batu batas di dekatnya. Minat Kinmu meningkat dan dia tersenyum. Mengapa kita tidak menemukannya? Fosin juga tampak memiliki temperamen seorang pemuda, dan kedua pemuda itu mulai mencari-cari. Setelah beberapa saat, mereka menemukan tebing yang rusak yang merupakan puncak gunung. Hanya setengah dari puncak gunung setinggi 30 meter yang tersisa, dan di atasnya tertulis beberapa kata. Mereka berkata, batas biara Great Thunder Celap. Fosin menepukkan kedua tangannya dan tertawa. Benar-benar ada batu pembatas seperti itu. Meskipun aku seorang biksu dari biara petir besar, aku belum pernah mendengar para senior menyebutkan hal ini sebelumnya. Master Sekte Kin, aku pernah mendengar bahwa Sekte Iblis Surgawi tidak mengolah hati dan tidak memiliki banyak persyaratan mengenai kerangka berpikir. Teknik-teknik Sekte Iblis Surgawi kalian cepat diolah tetapi karena kalian mengolah teknik dan bukan hati, kalian mudah dirasuki oleh iblis. Sambil berdiri di bawah batu pembatas ini, Kinmu mengangkat kepalanya untuk memeriksa tulisan tangannya. Ada pepatah seperti itu. Tatapan mata Fosin berkedip, dan dia berkata, teknik Buddhisme mengolah hati. Jadi jika kita menambahkan kultivasi cepat kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, bukankah itu akan sempurna? Kinmu masih memeriksa kata-kata di batu pembatas, jadi dia berkata tanpa sadar, yang ini aku tidak tahu. Fosin menatap punggung Kinmu, sementara Kinmu menatap batu pembatas di depannya. Tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun. Tiba-tiba, sinar Buddha bersinar terang dan ki iblis yang tebal terpancar. Di bawah batu pembatas, dunia terbelah oleh Buddha dan iblis, satu yang benar dan satu yang jahat saling beradu dengan keras. Kinmu berbalik, dan sinar Buddha di belakang kepalanya bersinar terang. Dia seperti Buddha berjubah kuning besar yang setiap gerakan tangannya dan setiap gerakan kakinya akan menghasilkan guntur. Yang dia lakukan adalah Sutra Mahayana Rulai. Sementara itu, Fosin memancarkan ki iblis yang jahat saat api iblis berkobar di sekujur tubuhnya. Yang dia lakukan adalah teknik penciptaan bumi ion. Keduanya tiba-tiba beradu di bawah batu pembatas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ki vital Kinmu menciptakan awan di atas kepalanya. Di dalamnya, 5 surga dengan 10.000 Buddha dapat terlihat samar-samar. Sementara itu, ki iblis di sekitar Fosin mengamuk, dan api iblis semakin membara dengan ganas. Keduanya melompat seperti kelinci dan terbang turun seperti elang di bawah batu pembatas biara petir besar. Namun tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras saat Fosin mendengus dan mundur selangkah. Kinmu melangkah maju dan memukul dengan telapak tangan demi telapak tangan, setiap pukulannya seberat batu pembatas biara petir besar.
Fosin bergerak mundur terus-menerus, darah segar mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ledakan. Kinmu menghantamkan telapak tangan lainnya, dan dia seperti seorang Buddha besar yang menyerang dengan api karma yang tak berwarna. Fosin mengangkat tangannya untuk menerima pukulan itu, dan suara tulang retak pun terdengar. Dia kemudian bergerak mundur dan merasakan punggungnya bersandar pada batu pembatas, membuat hatinya hancur. Ledakan. Kinmu menyerang lagi, dan Fosin mendengus lagi saat dia ambruk dan duduk di bawah batu pembatas. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Cukup, aku mengaku kalah." Kinmu mengangkat tinjunya dan menghantam dengan tinju demi tinju. Setelah beberapa saat, dia berdiri, sementara Fosin berlumuran darah. "Sifat iblismu sangat parah. Aku akan membiarkanmu hidup untuk melihat bagaimana kau akan menghancurkan biara petir besar di masa depan." Kinmu menarik tinjunya, ujung jarinya meneteskan darah. Melihat Fosin yang sudah tidak bisa dikenali lagi, dia berkata dengan lembut, "Kau salah menafsirkan setiap teknik yang kau lihat di kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan kau lebih mirip iblis daripada iblis. Jika aku membiarkanmu hidup, biara petir besar pasti akan hancur di tanganmu." Fosin masih bernapas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi cahaya pedang menyambarnya saat itu. Cahaya itu menembus jantung alisnya, dan pedang terbang itu menembus tengkoraknya, memakukannya ke batu pembatas. Saat dia meninggal, dia mendengar suara yang berteriak kegirangan. Pemimpin sekte iblis akhirnya mati. Sifat iblis dari orang jahat ini sangat kuat. Fosin masih terlalu baik hati dan tidak melancarkan pukulan fatal. Yang lain tertawa. Pada akhirnya, kita tetaplah orang-orang yang harus menghabisinya. Penggal kepalanya dan terima hadiah dari putra mahkota.